Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Berita ini tidak disukai oleh pendukung Iran. Berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi guys, baru-baru ini Donald Trump menunda serangan terhadap Iran selama 5 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump menunda serangan 5 hari terhadap Iran? Apakah Iran mohon-mohon terhadap Amerika? Apakah pemimpin Iran itu sudah mulai kelagapan gitu? Apakah Iran itu sudah mulai menyerah? Apakah Iran itu sudah mulai kehabisan tenaga? Siapa sebenarnya yang pertama melakukan negosiasi? Apakah Amerika atau Iran? Kalau misalnya ada yang mengatakan yang melakukan negosiasi pertama itu adalah Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru Iran itu terlihat yang melakukan negosiasi? Ya, jadi gini guys ya, secara logis yang memenangkan perang ini adalah Amerika dan Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, masa iya orang yang menangkan perang itu minta negosiasi? Nggak mungkin kan? Itu nggak logis. Bahkan orang idiot sekalipun bisa tahu siapa pemenang perang antara Amerika versus Iran. Orang yang idiot sekalipun ya, yang IQ-nya itu 30 sekalipun ya, bisa tahu. Apa yang jadi pembeda? Apa yang jadi bukti kuat? Bukti kuatnya itu ya Ayatollah Khamenei meninggal. Kemudian putranya juga meninggal, ya. Kemudian petinggi-petinggi daripada IRGC juga meninggal gitu ya. Jadi dalam sejarahnya ya, kalau rajanya sudah meninggal, kalau ratunya sudah meninggal, sudah selesai ya. Skornya sudah telak itu guys ya. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, oh nggak jadi masalah di Iran seperti itu. Tapi kan permasalahannya, kalau kita perhatikan, kalau kita boleh jujur ya, Iran itu nggak berdaya, terutama di dalam serangan udara. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh kemarin tuh Iran baru meluncurkan rudal ke Israel. Iya, saya akui. Tapi pada faktanya, dari 100 rudal yang ditembakkan Iran, hanya 5 yang berhasil. 95 gagal. Jadi mayoritas serangan Iran itu tumpul. Jadi orang yang idiot sekalipun bisa menilai bahwa yang memenangkan perang ini adalah Amerika dan Israel. Walaupun warga Konoha pasti tidak bisa menerima itu. Karena apa? Karena malu gitu ya, gengsi gitu ya. Nggak mungkin ya kan, seiman, seagama. Masa kita mengakui Iran itu kalah? Itu sungguh tidak mungkin. Di Konoha itu kan kejujuran itu sudah hilang ya. Di Konoha itu kalau saya perhatikan, kejujuran itu sudah lama dikubur gitu ya. Kita tidak mengenal yang namanya istilah kejujuran. Kita itu yang ada ya munafik gitu ya. Karena seagama dengan kita, maka kita bela mati-matian. Walaupun yang seagama dengan kita itu suka nipu, bohong, dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan data di media sosial, yang paling sering melakukan kebohongan itu siapa? Iran atau Amerika? Orang idiot sekalipun tahu bahwa yang sering melakukan kebohongan itu adalah Iran. Iya, saya tahu Amerika juga tidak suci. Israel juga tidak suci. Mereka juga pernah melakukan kebohongan. Tapi ya dari 100 kebohongan ya, ya kalau saya perhatikan itu ya Iran itu 95 kebohongan, ya kemudian 5 yang benar gitu. Kalau Amerika mungkin 10 kebohongan, 90 yang benar gitu ya. Jadi itu persentasenya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang melakukan negosiasi? Apakah Amerika yang mulai atau Iran? Kalau misalnya Iran yang mulai, lalu kenapa Iran mengatakan, oh kita tidak pernah melakukan negosiasi. Kita tidak pernah melakukan negosiasi dengan seorang penjajah, yaitu Amerika. Iran bersitegang. Ya. Iran tidak pernah mengakui itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran melakukan negosiasi dari pintu belakang atau jendela samping gitu? Biasanya kalau saya perhatikan, Iran melakukan negosiasi itu dengan pihak ketiga, yaitu dengan menggunakan negara proksi-proksi mereka atau negara-negara tetangga mereka seperti Turki misalnya, Mesir, dan lain sebagainya. Jadi kalau Iran secara langsung tuh nggak mungkin melakukan itu.
Karena apa? Karena mereka gengsi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang pertama kali minta gencatan senjata? Siapa yang pertama kali minta negosiasi? Apakah Amerika? Apakah Donald Trump berbohong? Apakah Iran sebenarnya yang mulai? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar ya, dan berita ini akan bikin warga Konoha kebakaran jenggot, akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Ternyata faktanya adalah kenapa Donald Trump menunda serangan terhadap Iran selama 5 hari? Dia resmi mengeluarkan statement ini dalam akun resminya, yaitu akun Donald Trump Junior dalam aplikasi X atau Twitter. Jadi ya, itu artinya bahwa berita ini 90% valid ya. Biasanya Donald Trump itu menggunakan media sosial untuk apa? Untuk memberitakan suatu berita yang sangat penting ya. Dari dulu itu ya. Akun X Donald Trump ini dulu sempat di-banned ya, sekarang sudah diaktifkan kembali oleh Elon Musk. Dan itulah alasannya kenapa Elon Musk membeli aplikasi X ini, atau dulu biasa disebut dengan Twitter ya, untuk memulihkan kembali akun daripada Donald Trump. Jadi Elon Musk itu sangat dekat banget dengan Donald Trump. Walaupun sekarang ini mereka dikabarkan pisah ranjang, bukan pisah ranjang. Walaupun sekarang ini mereka dikabarkan lagi gotok-gotokan, tapi mereka saling membantu kalau saya perhatikan ya, saling support ya. Jadi ternyata menurut riset, yang melakukan negosiasi pertama itu adalah pihak Iran. Lah, kok bisa? Apa alasannya? Jadi gini ya, secara logis ya, menilai perang antara Amerika versus Iran ini nggak boleh hanya berdasarkan media-media di Konoha. Kalau media di Konoha pasti ngejelekin Amerika kan, udah pasti itu ya. Rata-rata media di Konoha itu ngejelekin Amerika, kemudian ngejelekin Israel, semuanya dijelek-jelekin. Ya, Amerika itu nggak pernah ya punya jasa. Amerika itu pokoknya jelek gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena warga Konoha itu suka dengan berita yang menjelekkan Amerika. View-nya gede gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan view yang ngejelekin Amerika dengan yang netral terhadap Amerika, itu ya lebih banyak view yang ngejelekin gitu ya. Itu tanpa kita sadari guys. Sehingga media-media yang ada di Konoha itu ngejelek-jelekin Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana cara Iran itu melakukan negosiasi dengan cara pihak ketiga dari pintu belakang? Jadi Iran itu, mohon maaf bagi yang tonton videonya, pejabatnya khususnya ya, pejabat Iran itu sangat-sangat munafik. Mereka itu bermuka dua. Di satu sisi mereka seperti musuh Amerika, tapi di sisi lain mereka juga sadar bahwa mereka itu sudah lulu lantak gitu ya. Sudah kehabisan tenaga. Ibarat main tinju, sudah beberapa kali KO gitu ya. Tapi ya demi menjaga harga diri ya, daripada penonton kesel ya kan, daripada umat muslim yang ada di Konoha itu kesel, ngamuk-ngamuk gitu ya, lebih baik melakukan negosiasi dari pintu belakang, yaitu melalui Turki. Jadi menurut riset ternyata Turki lah sang mediator antara Amerika dan Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apa isi daripada mediasi mereka itu? Jadi Amerika mengatakan, kalau Iran menutup Selat Hormuz, maka saya akan menyerang instalasi listrik Iran. Jadi di Iran itu akan ada pemadaman listrik total ya. Itu yang disasar oleh Amerika di ultimatum ya. Jadi yang pertama mengultimatum itu siapa? Amerika kan. Pihak pemenang lah yang mengultimatum. Walaupun di Konoha yang menang itu adalah Iran. Saya tuh nggak habis pikir ya. Kenapa sih warga Konoha menganggap bahwa Iran itu menang? Menang dari mana? Wong Ayatollah Khamenei sudah modiar. Ya kan? Wong pejabat IRG juga banyak yang modiar. Menang dari mana? Menang dari Hong Kong ya. Orang idiot sekalipun tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi gini guys, ya, mohon maaf ya bagi pendukung Iran ya. Kalau Anda mengakui bahwa Amerika itu menang, bukan berarti Anda itu langsung harga dirinya keinjak-injak. Enggak. Seorang kesatria itu harus mengakui kekalahan. Seorang kesatria itu harus jujur. Ya.
Jadi kalau kita nggak jujur, tidak pernah mengakui bahwa yang memenangkan perang ini adalah Amerika, kita akan tetap nggak ada perubahan. Ya, kalau kita misalnya menyangkal gitu ya, oh bukan kita kok yang kalah, oh yang pertama menyerang itu bukan kita, Amerika, tai kucing yang ada. Guys, ini jarang dibongkar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi Iran itu pernah melakukan percobaan mengeksekusi Mr. Trump tanpa kita sadari. Tapi menggunakan pihak ketiga gitu ya, menggunakan pembunuh bayaran tanpa kita sadari. Dulu itu, sebelum Amerika menyerang Iran. Dulu waktu viral di Amerika, dulu waktu Donald Trump kampanye, ada tuh ya yang pernah melakukan pembunuhan terhadap Om Trump. Ya kan? Ya nggak sih? Jadi itu seruan daripada Iran guys, tanpa kita sadari. Ya, tapi kan warga Konoha kan selalu playing victim. Oh, yang nyerang duluan itu Amerika. Bukan Amerika yang nyerang duluan, Iran yang nyerang duluan gitu. Ya, bagaimana dengan Om Netanyahu? Netanyahu juga seperti itu. Ya, Iran melakukan percobaan pembunuhan terhadap Om Ben, tapi gagal. Sama guys. Jadi dalam perang itu nggak ada istilah, oh ini yang salah, oh ini yang benar, nggak ada. Ya, kalau mau kritik semuanya gitu. Kalau mau membenarkan, ya jangan cuman kita doang yang dibenarkan. Maksudnya jangan cuman jagoan kita yang dibenarkan gitu ya. Perang itu ibarat seperti main tinju gitu. Nggak ada, oh karena aku seagama dengan ini, saya bela. Nggak ada seperti itu. Ya, kita harus bicara data, skill, kemampuan, tackle, dan lain sebagainya ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian, bagaimana dengan negosiasi selanjutnya? Jadi Donald Trump itu meminta Selat Hormuz itu supaya dibuka. Sebenarnya Selat Hormuz itu kalau ditutup itu yang rugi itu kita guys, Konoha. Bukan cuma Amerika. Jadi jangan berpikir bahwa Amerika itu jahat gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh Amerika itu jahat gitu ya. Kalau Selat Hormuz ditutup, maka kita juga menderita. Harga minyak di Konoha itu akan naik gila-gilaan tanpa kita sadari. Tapi kan kita kan nggak mikir sejauh itu. Yang penting kan seiman gitu ya, seagama, saling melindungi gitu. Ya. Kemudian apalagi negosiasinya? Negosiasinya itu ya peralihan kekuasaan. Jadi Amerika harus ikut campur dalam pemilihan pemimpin daripada Iran. Amerika nggak setuju Mojtaba Khamenei jadi pemimpin Iran. Tapi Amerika punya pilihan lain. Itu yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya itu tidak akan ada lagi yang namanya situs nuklir Iran. Kemudian tidak akan ada lagi yang namanya penyerangan terhadap Israel. Nah, itu poin-poin yang disampaikan oleh Amerika ya. Kemudian bagaimana dengan Israel? Apakah Israel sepakat dalam hal ini? Ya, Israel sepakat ya. Israel menghormati kesepakatan yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan mereka juga konfirmasi gitu ya, antara Netanyahu dan Donald Trump konfirmasi dulu sebelum melakukan gencatan senjata 5 hari terhadap Iran. Tapi perlu digarisbawahi, ini cuma 5 hari ya, nggak sampai bertahun-tahun, 5 hari. Kalau kesepakatan nggak berhasil, maka akan dilanjutkan kembali. Donald Trump itu nggak pernah ingkar janji. Dulu Donald Trump pernah mengultimatum Iran. Dulu ya, waktu sebelum Ayatollah Khamenei meninggal, Amerika berjanji menyerang Iran. Tapi pada faktanya gimana? Itu ditepati sama Donald Trump kan? Donald Trump itu nggak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Itu kelebihan daripada Donald Trump. Tapi ada kelemahannya juga ya. Apa kelemahan daripada Donald Trump? Kelemahannya dia sedikit hiperbola kalau saya perhatikan ya, menggembor-gemborkan informasi gitu ya. Ya, pejabat yang narsistis seperti itu guys. Saya melihat Donald Trump ini ada semacam tipe pemimpin yang narsis ya. Ya, rata-rata pemimpin seperti itu ya.
Soekarno juga seperti itu ya, tanpa kita sadari ya. Narsis itu kan sebenarnya bagus ya. Narsis itu artinya mencintai diri kita sendiri. Pemimpin itu tidak akan bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri. Cuman permasalahannya banyak pemimpin yang terlalu narsis, terlalu mencintai dirinya sendiri. Kemudian bagaimana dengan Israel? Apakah Israel akan menstop serangan terhadap Iran? No, tetap akan melakukan serangan karena Israel itu tidak kenal lelah gitu ya dalam berperang. Israel itu sudah teruji guys. Israel pernah dikeroyok 5 negara sekaligus ya. Mesir ya, dulu ya, perang Yom Kippur ya. Arab ya, negara-negara Arab lah gitu ya. Makanya Arab Saudi kapok ya berantem sama Israel. Karena apa? Karena sudah tahu kemampuannya gitu ya. Jadi yang saya perhatikan dalam perang ini adalah ada semacam intrik dan teknik yang sangat luar biasa. Dan kalau saya perhatikan overall ya, perang ini dimenangkan oleh Israel dan Amerika. Skornya berapa? Skornya telak banget ya bagi Iran. Mati kosong guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Guys, saya tidak berpihak di video ini ya. Saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Amerika, saya berpihak pada kebenaran. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum sekuler, salam rasional.